Akila, ya, Akila Mbak Akila doa mau belajar dan Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa
bab ini ya, bab 7. Kalian kemarin sudah belajar tentang bab 6, yaitu membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Tujuan kalian belajar Al-Quran biar apa? Ya, biar apa? Yang keras suaranya. Biar Terus biar apa lagi? Biar baca Al-Qurannya dengan jelas ya. Ya, kemarin membaca Al-Quran harus pintar, harus bisa tartilnya ya, bacaannya yang benar biar nanti artinya juga tidak salah. Sekarang untuk selanjutnya ini ya, bab 7 tentang ketika kehidupan telah berhenti ya. Bab ini nanti kalian ya tahu dulu tentang tujuannya apa. Tujuan pembelajaran bab ini: 1. Siswa mampu mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam hari akhir. Ya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Terus, yang keempat, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Mampu mengidentifikasi, berarti mampu kalian bisa menjelaskan apa itu makna iman ya. Arti iman itu apa? Coba siapa yang tahu arti iman? Iman artinya percaya adanya Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya malaikat ya. Iman berarti kamu mengimani. Rukun iman ada berapa? Aku mau tanya. Yang keras? Ada 6. 1. Ya, 2. Malaikat. Yang ketiga kepada kitab Allah. Yang keempat kepada Rasul Allah. Yang kelima hari. Yang keenam hudud. Sekarang kita akan mengimani tentang hari kiamat ya. Kalian harus tahu itu hari kiamat itu apa. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam hari kiamat ya. Hari kiamat itu kan ada yang satu kecil, yang satu besar ya. Terus siswa dapat menyebutkan tanda-tanda hari akhir ya. Harus tahu hari akhir kayak apa tanda-tandanya nanti ya. Terus menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah ada hari akhir, hikmahnya bagaimana kamu ya? Apa menjadi anak yang tambah nakal? Apa menjadi anak yang lebih beriman dan bertakwa ya? Semuanya nanti ada hikmahnya di balik semua peristiwa ini ya. Terus lanjut. Nah, ini contohnya. Ini gambar apa? Coba sebutkan. Orang meninggal ya. Orang meninggalnya itu ditanduk. Ini tanda kiamat kecil kalau orang meninggal ya. Orang meninggal itu berarti tandanya kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu hancurnya semua ya yang ada di alam bumi ini. Nah, ini gambar apa? Tsunami. Ya, contohnya kemarin di mana? Di Sumatera ya. Terjadinya badai banjir ya, sangat gede banget ya. Itu. Terus yang sebelahnya gambar apa? Gunung meletus. Berarti ini tanda-tanda kiamat apa? Kecil atau subro. Ya, terus lagi ini.
ketika ada hari kiamat, manusia seperti laron yang berterbangan mencari apa kehidupan, kepengin hidup, mencari kehidupan. Seandainya kalau ada kejadian tersebut ya, kita akan mencari apa? Kehidupan sendiri-sendiri, menyelamatkan diri sendiri ya. Nggak ingat sama saudara, nggak ingat sama orang tua, nggak ingat sama teman. Kita lari mencari keselamatan diri sendiri. Terus seperti laron tadi ya, berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Gunung itu gede apa kecil? Gede ya, besar. Tapi seperti bulu berarti ringan banget ya. Ditiup aja udah kabur. Itu gunung seperti apa? Tadi bulu. Apalagi manusia. Nggak ada artinya ketika hari kiamat itu datang ya. Makanya inilah bukti bahwa kalau kita mengimani tentang hari kiamat itu ada gambarnya di surat Al-Quran, surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai ayat 5 tentang bukti adanya apa? Hari kiamat. Terus pengertian yang sesungguhnya ya, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Dunia ini, alam semesta ini akan hancur ya, akan hancur dari langitnya digoncang, buminya digoncang, lautnya muncrat ya, semuanya akan digoncang, akan dihancur leburkan ya. Itulah hari kiamat, sangat ngeri sekali ya. Manusia aja seperti laron, gunung seperti bulu, apalagi ya hewan-hewan yang kecil kayak apa ya, semuanya berlindung, mencari perlindungan agar kita hidup, tapi tidak bisa. Ketika hari kiamat semuanya akan dihancurkan. Itulah hari kiamat, dasarnya hari kiamat ya, hancur alam semesta berarti hancur semuanya, tidak ada yang nggak hancur ya. Kita akan berlindung, mencari perlindungan di mana saja, tidak bisa, semuanya akan dihancurkan ketika hari kiamat ya. Terus nih ya, kiamat itu terdiri dari dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Nah ya, sekarang kiamat kecil ya atau sugro. Kiamat kecil adalah peristiwa hancurnya sebagian alam dan sebagian makhluk hidup di dalamnya. Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Kiamat kecil biasa disebabkan oleh ulah manusia ya. Kiamat kecil tadi ada contohnya ya, kematian ya. Terus apa lagi tadi? Tsunami. Kalau tsunami itu ulah siapa? Manusia. Contohnya kemarin di mana? Di Sumatera, itu akibat dari penebangan hutan ya. Kalau seandainya hutannya nggak ditebangi, mungkin tidak ada banjir, karena kekuatan dari air itu adalah sumbernya dari pohon-pohon ya, akar ya. Makanya semua itu karena undang manusia. Kalian semuanya jadi anak sekolah ya, biar tidak jadi banjir kiamat kecil, buanglah sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Yo, biar tidak banjir. Ayo apa? Menjaga kebersihan lingkungan sungai ya. Jangan sampai kalian ada sampah main buang saja di sungai. Tidak boleh, nanti menyumbat saluran air, akhirnya timbulnya airnya membludak ke wilayah kampung-kampung ya. Kayak kemarin kejadian di rumahnya Bu Guru ya, di lapangan Pendawa, desa Pendawa, banjir itu dari gunung, asalnya dari gunung, penebangan hutan ya, di gunung, terus airnya apa dari gunung itu
bawah sampai ke dataran yang rendah. Ya, timbulnya akhirnya banjir memakan korban. Semua itu adalah ulah dari manusia. Kalian sebagai anak sekolah harus bisa ya, harus bisa menjaga kelestarian lingkungan, harus juga bisa menjaga sumber daya alam ya. Contohnya air. Kalau air banjir, airnya jadi bentuknya airnya apa? Kotor atau keruh, tidak bisa digunakan ya. Tuh, terus itu adalah kiamat kecil. Sekarang kiamat kubro atau besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Tadi sudah dijelaskan di surat apa? Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Itulah peristiwa kiamat itu ada di Al-Quran, sudah ada ya. Makanya kita harus percaya tentang hari kiamat. Hari kiamat itu pasti ada ya. Kita mengimani, berarti percaya. Terus kiamat kubro menandai berakhirnya kehidupan di dunia. Tidak ada lagi kehidupan ya. Setelah kiamat itu tidak ada lagi kehidupan, hancur semuanya ya. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan udah pada hancur semua ya, digoncangkan. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, berarti saking dahsyatnya ya, suaranya nggak tahu kayak apa, Allah wa'alam, itu semua hancur ya. Di muka bumi ini alam semuanya hancur karena ditiupnya sangkakala oleh siapa? Yang minta suaranya Israfil. Terus semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Berarti sangat kencangnya ya. Iblis saja tidak kuat mendengar sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Berarti saking kerasnya, apalagi kita manusia ya. Iblis saja yang bisa gonta-ganti wujud juga tidak kuat, apalagi manusia akan hancur ya. Terus tanda-tanda kecil ya, datangnya hari kiamat. Ini tanda-tandanya. 1. Ilmu agama dianggap sudah tidak penting. Berarti ilmu agama itu tidak penting, udah tidak ada lagi namanya agama. Nggak ada orang haji, nggak ada anak sekolah madrasah, semuanya dibebaskan. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Orang haji udah nggak ada, madrasah dianggap tidak penting ya. Terus minuman keras merajalela, banyak sekali ya sekarang contohnya ya. Anak-anak muda sekarang ya banyak minum minuman keras. Minum minuman keras itu halal apa haram? Haram. Karena zatnya itu terbuat dari haram ya. Buatan bahannya itu haram. Jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. 50 dibanding 1. Anak perempuan itu lebih banyak ketimbang anak laki-laki ya. Berarti anak laki-laki itu hanya sedikit. Yang mengimami, ibaratnya mengimami di muka bumi ini laki-laki sudah ada. Kalau yang mengimami perempuan, maka dunia akan hancur. Lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal, tukang adu domba, tukang borok ya, tukang
nipu. Ini seumpamanya ini si A ya diadu sama si B, akhirnya timbulnya apa? Bertengkar. Timbulnya apa? Akhirnya semuanya jadi semua berbelahi, tidak ada kedamaian. Itulah Dajjal, tukang adu domba. Banyaknya terjadi gempa atau bencana alam. Ya kemarin ya kejadian di mana? Sumatera. Itu Aceh, Sumatera ya, sama Aceh sama Sumatera sama ya. Itu pada banjir, gempa ya, yang ada di Tasik itu ya. Itulah tanda-tanda kiamat kecil. Terus pembunuhan merajalela, kejahatan di mana-mana. Contohnya apa? Pembunuhan merajalela. Anak-anak perempuan sekarang ya banyak sekali itu membunuh anaknya, masih bayi dibuang di bak sampah, ya, dibuang di mana lagi? Di sungai, ya banyak sekali. Itulah apa tanda-tanda kiamat kecil. Nah, untuk bilang balik jangan sampai ya kalian ya, apalagi kalian anak sekolah harus imannya kuat, pergaulannya yang jangan terlalu bebas, boleh bergaul pilih-pilih ya, jangan asal anak ya. Nanti kalau asal anak tahu backgroundnya kayak apa, anaknya jadi ikut-ikutan jahat. Ibaratnya gini, main sama orang tukang minyak wangi, nanti baunya wangi apa enggak? Wangi. Ya itu aja. Lah nanti kalau kalian bergaulnya salah gaul, kasihan kan ya, masa muda kalian masih sekolah, masih panjang masa mudanya. Jangan sampai kalian salah gaul. Hati-hati ya dalam bergaul ya. Semuanya aja ya di sini ya. Terus wanita menyerupai laki-laki, sebaliknya laki-laki menyerupai wanita. Ada? Ada ya? Ada. Namanya bencong itu ya, yang nyanyi-nyanyi di jalan ya. Laki-laki seperti perempuan, perempuannya seperti laki-laki, potongannya kayak laki-laki, pakai bajunya kayak laki-laki. Itulah tanda-tanda dari kiamat. Kiamat apa? Kecil. Kiamat kecil itu baru tanda-tanda kiamat kecil. Nah, tanda-tanda besar datangnya kiamat. Ini tanda-tanda kiamat besar, ya. Bumi yang akan dihancurkan. Itu tanda-tanda yang muncul. Satu, bajunya dibaca apa? Matahari muncul dari Sekarang matahari itu munculnya dari mana? Dari timur. Kalau udah dari barat berarti itu tanda-tandanya akan kiamat. Jangan dulu ya sampai ya, karena kita masih panjang. Kita berdoa semoga kiamatnya nantilah ya. Kiamat itu pasti ada, tapi jangan sekarang ya. Kalian harus beriman, bertakwa ya. Beriman dan bertakwa itu kayak apa? Coba contohnya. Sholat, terus apa lagi? Ngaji, terus ya? Membaca Al-Quran itu ngaji ya. Yang terutama itu jadi anak yang baik, berakhlak yang baik, baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah kita jangan sampai berani sama siapa? Kalau di sekolah menghargai ya, sama guru menghargai. Ketika ada guru ngasih pembelajaran didengarkan, jangan sampai mainan sendiri, diamati ya guru ngomong apa ya. Terus yang kedua, munculnya binatang bisa berbicara. Ada di sini binatang yang berbicara? Tidak ada, belum ada ya. Terus rusaknya
jangan sampai rusak. Kalau kabelnya rusak, kiblatnya rusak, kita mau sholatnya menghadap kemana? Kan kita sholatnya itu menghadap kiblat. Terus adanya Imam Mahdi atau seorang juru selamat pada zaman akhir. Belum ada ya, Imam Mahdi itu belum keluar ya. Terus adanya bangsa Yakut dan Makdud, bangsa perusak di bumi. Udah ada belum? Belum. Kalau Israel itu beda lagi ya. Israel itu udah ada di Al-Qur'annya, ya Bani Israel ikuruna. Orang Israel itu tidak pernah apa? Mensyukuri nikmat ya, itu lain, bukan gitu ya. Terus lenyapnya Al-Qur'an dari mushaf atau kumpulan lembaran dari apa? Hati manusia. Kalian membaca Al-Qur'an masih utuh belum? Masih utuh, alhamdulillah. Makanya dibaca setiap hari ya. Jangan sampai kalian nggak membaca Al-Qur'an, nanti ketika alam beda kalian sudah tidak ada, udah kiamat, nanti kan dipertimbangkan ada alam apa yang jasa ya, di alam pertimbangan nanti ditanya, kamu dulu membaca aku tidak? Kalian sering baca? Bacanya setiap hari? Setiap kapan? Sore sama malam habis maghrib. Ya alhamdulillah ya. Terus seluruh manusia jadi kufur. Arti kufur apa? Tidak mensyukuri ya. Dikasih rezeki tidak mensyukuri kurang, dikasih mata tidak mensyukuri melihatnya yang tidak benar, dikasih mulut tidak mensyukuri. Contohnya apa? Kalau ngomong kasar. Kalau kita mensyukuri buat baca Al-Quran, buat ngomong yang baik-baik, buat makan makanan yang halal ya. Tuh. Terus nama-nama hari kiamat. Sekarang ada nama-nama hari kiamat. Tadi tanda-tanda hari kiamat. Sekarang nama-nama hari kiamat. 1. Yaumul Bas, artinya dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Proses kebangkitan manusia setelah peniupan sangkakala ya oleh malaikat siapa tadi? Israfil. Itu akan dibangkitkan setelah hancur lebur, akan dibangkitkan. Dulu adalah Yaumul Bas ya. Terus yang kedua, Yaumul Mahsyar atau Yaumul Jami', artinya hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar ya. Ketika habis sudah kiamat, nanti semuanya makhluk ya, makhluknya Gusti Allah itu akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar ya. Terus Yaumul Hisab, artinya hari dihitungnya amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Berarti antara kebaikan dan keburukan. Malaikat siapa yang mencatat kebaikan dan keburukan? Rokib Atid. Yang sebelah kanan Rokib, yang sebelah kiri Atid ya. Rokib mencatat kebaikan, dimana kamu mau melakukan kebaikan sudah dicatat ya. Tapi ketika kalian mau melakukan kejahatan baru niat aja dicatat. Itulah malaikat. Berarti malaikat itu sangat baik kepada manusia. Jangan sampai kalian nanti ditimbang yaumul apa tadi? Yaumul apa yang pertimbangan antara baik dan buruk? Yaumul mizan. Itu kebanyakan keburukannya, ditimbang kebanyakannya keburukannya, jadi gonjang ya. Malah kebaikannya sedikit. Seharusnya kebaikan lebih tinggi ketimbang keburukannya. Itu yang Yaumul Mizan. Yang terakhir, Yaumul Jasa, artinya hari pembalasan.
lidahnya yang suka adu domba, dipotong ilatnya ya. Nah, untuk jangan sampai kayak gitu ya. Apalagi anak sekolah. Kalau anak sekolah tuh tujuannya satu apa? Belajar. Ilmu atau belajar. Yang kedua, dia jadi anak yang pintar, soleha. Jangan sampai disuruh sekolah sama orang tua ngomongnya kasar ya. Ngomongnya bukan ngomong anak-anak yang berpendidikan, ngomongnya itu kasar, bahasa bukannya keluar. Jangan sampai. Terus bagian. Nah, tadi udah Bu ceritakan semua dari peristiwa, terus pengertian dari kiamat, terus apalagi tanda-tanda hari kiamat, terus apalagi tadi tentang pembalasan, dari pembalasan semuanya. Yang ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya satu ya, selalu berhati-hati dalam bertindak. Kalian melakukan sesuatu dipikirkan apa tidak? Dipikirkan. Jangan sampai mau melakukan sesuatu tanpa dipikirkan ya. Contohnya apa? Mencuri. Semuanya mencuri ya. Kalau ketahuan malu apa tidak? Malu, ketahuan udah malu. Terus apalagi dihukum ya. Jangan sampai melakukan yang tidak ada efeknya. Kalau ada efeknya, mencuri malu, udah dihukum ya. Akhirnya timbulnya ya sama kalian sendiri. Makanya ketika kalian melakukan sesuatu, dipikirkan ke depannya. Terus meningkatkan iman dan takwa ya. Iman tadi, arti iman berarti percaya adanya hari kiamat, dan takwanya berarti takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Allah. Jangan sampai udah kejadian hari kiamat, tahu itu artinya hari kiamat, kiamat kecil kayak apa, kamunya tetap masih masih tetap kayak gitu saja sikapnya dan perbuatannya, itu salah. Di balik semua peristiwa atau itu ada hikmahnya ya. Introspeksi ya. Kalau kita nanti ada musibah ya, kalau ada musibah itu bagaimana ya kita harusnya mencikapi. Sebaliknya ketika ada orang musibah, sebaiknya kita bantu apa diapakan ya. Jangan sampai diam saja, nggak ada perubahan ya. Terus memotivasi diri untuk rajin beribadah dan beramal soleh. Ya, kalian beribadah apa tidak? Beribadah? Beribadah dengan jalan apa? Sholat, ngaji, terus belajar yang baik ya. Menuntut ilmu, kan ada itu hadisnya, menuntut ilmu ya. Itu juga ibadah. Terus lagi berusaha menjadi muslim yang baik dan istiqomah. Kalian selalu baik apa tidak? Baik. Jangan salah ya, sama teman-temannya jahat. Selalu istiqomah cari kebaikan. Di kelas ini ada anak yang nakal? Ada apa tidak? Yang keras? Ada. Kalau ada ya jangan dilakukan lagi. Selalu berbuat baik ya. Nanti ada musibah. Kalau ada musibah temannya tidak mau membantu. Kalau orang jahat kan nggak mau membantu ya. Kalau orang baik kita bantu. Kalau orang jahat ingin bantu apa tidak? Tidak. Makanya jadilah anak yang baik dan selalu istiqomah. Terus selalu menunjukkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akhlaknya gimana? Baik apa tidak? Baik.
berbuat jangan sampai seperti itu. Itulah hikmah dari kiamat, melihat kejadian kiamat kecil maupun kiamat besar. Sekarang kalimat tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi itu tidak hanya diucapkan ketika ada orang meninggal. Ketika kita mendapat musibah membaca kalimat iya, kita mendapat musibah, sakit, ya, kecelakaan, banjir, apa, itulah membaca kalimat tarji. Guru kok itu kan kalimat ketika ada orang meninggal, tidak harus ada orang meninggal membaca kalimat tarji. Semuanya ketika kita mendapat musibah atau kena apa, bacalah kalimat tarji. Coba bacakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Allah. Kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ada orang mati baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kalian dapat musibah, bilangnya apa? Ya Allah, maghfirullah, ya. Maghfirullah artinya apa? Tidak terima keadaan. Ya Allah, kok saya dikasih gini, jangan. Tapi bacalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ya tadi tentang makna apa? Kiamat, dari kiamat. Sekarang ada pertanyaan? Coba Mbak Bilqis mau tanya apa? Orang yang sakit apakah termasuk yang kecil? Kalau orang yang sakit itu tanda kiamat kecil, bukan kiamat, ya. Orang sakit itu akan menjadi menuju kematian atau mau menuju menjadi sehat. Biasanya kalau orang sakit itu katanya akan dikurangi dosanya. Jadi bukan kiamat ya Mbak Bilqis ya. Semuanya nih Mbak Bilqis dikasih sakit sama Allah, jangan maksulah ya, bilang aja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya dikasih kesehatannya berkurang, berarti Mbak Bilqis harus berusaha. Kemarin saya habis makan apa ya menjadi sakit, kemarin saya kena apa ya, oh saya jadi kayak gini. Itu bukan kiamat, tapi tanda-tanda kalian ya, tanda-tanda kiamat kecil itu ya. Terus ada lagi yang bertanya? Siapa? Akila, apalah? Pencurian? Perampokan bukan, itu namanya musibah ya. Kalau pencurian atau perampokan itu bukan namanya kiamat, tapi musibah ya, dipuji sama Allah ya. Harta tersebut itu dari mana sehingga Allah menguji umatnya, itu harta itu diambil lagi lewat orang yang mencuri atau merampok ya. Itu bukan kiamat tapi musibah atau apa, teguran dari Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Mas Bayu apa tanya apa? Apakah kiamat kecil bisa diatasi? Kiamat kecil itu bisa diatasi. Contohnya banjir ya, yang ada di Sumatera itu karena ulah siapa? Manusia. Atasinya gimana? Jangan menebangi pohon, maka tidak ada terjadinya banjir. Itu semuanya adalah ulah manusia. Makanya kamu hati-hatilah ya. Kalian semuanya membuang sampah sembarangan di sungai, ya,
untuk menimbun uang ya. Jadi keserakahan, manusia itu sifatnya serakah. Tapi kalau kita dibenarkan, insya Allah tidak sampai jadi orang yang serakah. Oke, jadi pertanyaannya ya sekarang untuk kalian referensinya kita tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yeay! Tepuk semangat! Masih lanjut belajarnya? Masih. Jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk berarti semalam kalian tidurnya kemalaman ya. Kalau belajar harus semangat ya. Untuk selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas kelompok. Kelompok sini ya dibagi menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 dari Mbak Alika, Mbak Frida, Mbak siapa? Putri Nabila, Mbak Bilkis. Kelompok 2 Mbak Lubna, Akila, Eva, sama Vika. Kelompok 3-nya Mas Bayu, Mas Chandra, sama Nabila ya, Nabila. Semuanya nanti dikasih lihat tugasnya kalian. Yaitu berkelompok tapi dikerjakan bareng-bareng. Nanti kalian maju ke sini ya, dikerjakan bareng-bareng. Ini coba kelompoknya. Kelompok 1 ini ya. Dan dikerjakan bareng-bareng. Kelompok 2, kelompok 3. Dikerjakan bareng-bareng. Kasih nama dulu. Tuh ya. Nih pertanyaannya nih, ada menurun, ada mendatar. Nih mendatarnya nih ya. Nomor 3 menurun. Nomor 1 ya mendatar. Ini ya, nanti dikerjakan. Terus dipresentasikan di sini salah satunya. Tunjuk satu anak maju ke sini ya dikerjakan. Ya boleh. Coba dilihat. Ya. Ini penilaian. Iya, dikasih nama. Ini nomor 3 mana? Mendatar ya. Terus nomor 1 menurun. Ini apa? Lihat dulu ininya dulu. Nomor 1 apa? Ini apa? Dari sini dulu. Ini dulu, jangan sampai ke bawah-bawah, dari atas dulu. Ya.
Nomor 1 apa ini? Siapa? Tulis. Nabi siapa? Anaknya Maryam. Nabi siapa? Ismail. Oh, Ismail. Itu kan 3 huruf. Isa. Iya udah. Iso. Jalan. Jadinya iso, Bu. Iya, iso. Sini iso. Apa? Besar apa? Kiamat besar apa? Berapa suku? Nanti sukro. Dan ini apa ini? Apa pertanyaannya? Anak-anak. Tiga apa? Ya 8 coba mendata. Yang menjelaskan hari kiamat. Sukro. Sukro. G ininya G H. A. Nah ini udah H R kan? Sukro. Awan yang menyelimuti bumi selama detiknya masa. Tujuh apa? Sosok penyelamat tadi apa? Tadi yang diterangkan Bu Guru. Imam apa? Mahdi. Ya, dah. Apa? Apa? Tadi imam siapa yang? Ya. Apa lagi? Ini apa sih? Apa
ya. Yang menyelamatkan. Muhammad. Yang kedua. Ya. Sisanya yang betul lakukan. Jadi coret-coret dulu. Sudah Bu. Ya. Dikasih nama. Kalau udah dikumpulkan jadi satu, nanti salah satu mewakili ke sini, ke maju ke depan, ya. Mewakili ke depan. Ya, jadikan satu. Coba. Dari kelompok satu, Mbak Bilkis, coba Mbak Bilkis atau Mbak siapa? Alika, ya. Sini, ke sini. Sini. Dibacakan, coba. Coba lihat. Ya, dibacakan. Kalau nggak panas, hadapnya sih Pak. Tanda hari kiamat yaitu turunnya Nabi Isa. Ya, terus Nama lain kiamat kecil Sukro. Terus nama lain kiamat besar Kubro. Sukro. Terus Malaikat bertugas meniup sangkakala. ada siapa? Oke. Terus Meyakini hari akhir adalah rukun iman kelima. Awalnya menyelimuti bumi saat 40 hari saat masih tujuh sosok penyelamat di akhir zaman Muhammad. Surat yang menjelaskan hari akhir Al-Qur'an. untuk kelompok satu tadi sudah menjawab, semuanya adalah benar. Sekarang kelompok dua coba dikumpulkan. Yang maju si Baluna. Baluna maju. Coba pertanyaannya tadi dijawab. Di bawah Mbak. Ininya di bawah. Satu, tanda hari kiamat yaitu turunnya Nabi Isa. Terus Nama lain kiamat kecil Sukro. Nama lain kiamat besar Kubro. Malaikat bertugas meniup sangkakala Israfil. ya. Meyakini hari akhir adalah rukun iman kelima. Ya. Awan yang menyelimuti bumi selama 40 hari saat hari kiamat Sukro. Sosok penyelamat di akhir zaman Muhammad. Surat yang menjelaskan hari akhir Al-Qari'ah. Itu kelompok dua ya. Sekarang kelompok tiga. Apa yuk coba apa yuk? Pertanyaannya coba dibaca. Baratnya sini. Tanda hari kiamat yaitu turunnya Nabi Isa. Nama lain kiamat kecil Sukro. Nama lain kiamat besar Kubro. Malaikat bertugas meniup sangkakala Israfil. Yakini hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Awan yang menyelimuti bumi selama 40 hari saat hari kiamat Sukro. Sosok penyelamat di akhir zaman Muhammad. Surat yang menjelaskan hari akhir Al-Qari'ah. Alhamdulillah sudah. Jadi semuanya sudah ya? Sudah dijawab oleh semua kelompok. Coba kita bareng-bareng. Nih, pertanyaan nomor satu. Nomor satu itu ke bawah ya. Menurut tanda hari kiamat yaitu turunnya Nabi siapa? Isa. Isa, 3 huruf. I-S-A. Betul ya. Nomor 2. Nama lain kiamat kecil.
penjelasan hari kiamat. 2. Tanda-tanda hari kiamat. Terus kiamat dibagi menjadi 2. Terus hikmah dari hari kiamat. Oke, untuk kedepannya ya, kalian nanti pelajari tentang tema berikutnya ya. Untuk hari ini kalian sudah selesai dalam pembelajaran, sudah melaksanakan semuanya ya. Untuk ya itu, yuk kita bareng-bareng menyanyikan tentang Al-Fatihah ya, agar kita dijauhi dari apa? Keburukan ya, dari Allah, dari semuanya, dari teman-teman atau dari semuanya, kita membaca tentang Al-Fatihah. Yuk kita nyanyi Al-Fatihah bareng-bareng. Al-Fatihah artinya pembukaan, ayatnya ada 7, diawali basmalah, turun di kota Mekah. Al-Fatihah wajib dibaca ketika kita sholat, dengan tartil dan jangan cepat-cepat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, untuk hari ini cukup sekian saja ya. Sebelum kalian pulang, kita berdoa dulu ya. Ya, doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang anteng boleh pulang dulu. Dari kelompok 1, Mbak Bilkis. Nabila. Alika. Ida. Kelompok 2, Mbak Lutna. Pila. Eva. Tika. Chandra. Ya, Mbak. Bayu.